اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat, guru kami jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-faqih, berkata Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, tuba liman wafaqahu Allahu al-fahma wa ayqadahu min sunnatil ghaflah وفقه للتفكر في أمر خاتمته فنسأل الله تعالى أن يجعل خاتمتنا في خير ويجعل خاتمتنا مع البشارة فإن المؤمن له بشارة من الله تعالى عند موته. Berbahagialah orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah wa ayqadahu, dan Allah membangunkannya dari tidur, min sunnatil ghaflah, dari tidurnya, kebiasaannya yang sifatnya adalah kelalaian, wa fiqhu litafakkuri fi amri khatimatuhu, dan diberikan pemahaman untuk bertafakur tentang urusan-urusan kematiannya. Jadi kata al-faqih Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, sangat beruntung orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah. Allah telah membangunkan ia dari lupanya, membangunkan ia dari tidurnya, membangunkan ia dari kelalaiannya, sehingga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah litafakkuri, untuk bertafakur fi amri khatimatahu, sesuatu yang berurusan dengan kematiannya, dengan sesuatu yang mengakhiri hidupnya. Fanas'alallahu ta'ala ayyaj'ala khatimatuna fi khair, maka semoga Allah Subhanahu wa taala bahwa ia menjadikan kita mati dalam kebaikan. Wa yaj'alu khatimatuna ma'al basyarah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ma'al basyarah, bersama akan berita-berita gembira. Fa innal mu'mina lahu, karena bagi orang mukmin itu, baginya ada berita-berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala inda mautihi, ketika ia mati nantinya. Bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri akan kematiannya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang dalam golongan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada saat kita nanti meninggal dunia, Allah akan menyertai kita, akan basyaratun, akan kegembiraan-kegembiraan, karena bagi orang mukmin, setiap orang mukmin pasti Allah akan berikan kegembiraan padanya pada saat ia mati, mulai dari saat ia sakaratul maut hingga dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan bagi orang-orang yang beriman, dan berbeda dengan orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala pada saat ia sakaratul maut hingga nanti ke neraka Allah. Adapun kita orang-orang mukmin, ketika sadar kita bahwa setiap kita akan mati dan sadar akan hal itu, lalu kita beriman kepada Allah,
maka nanti pada saat sakaratul maut Allah akan memberikan berita-berita gembira melalui malaikat-malaikatnya kepada kita. Hal ini sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, kami beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tsumma istaqamu, mereka istiqamah atas keimanan mereka. Rabbunallah tsumma istaqamu, yakni amanu billah. Mereka beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tsabbitu 'alal imani, dan mengisbatkan, menetapkan dalam hati tentang imannya. Ini orang-orang yang Rabbunallah. Makna Rabbunallah, mereka adalah beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tsabbitu 'alal iman, dan dia tetap dalam iman hingga nanti ia meninggal dunia. Orang-orang ini yang akan mendapatkan berita-berita gembira daripada Allah pada saat sakaratul mautnya. Wa yuqalu tsumma istaqamu. Apa makna istaqamu? Istiqamah yakni adawal faraidu wa nahwa 'anil maharim wa nahwa 'anil muharim. Istiqamah yakni ia melaksanakan perintah-perintah fardu dan nahwa mencegah ia daripada perilaku-perilaku yang dilarang, yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Jadi orang-orang istiqamah itu adalah orang-orang yang menjaga kefarduannya, orang-orang yang menjaga ibadah-ibadah fardunya, dan ia mencegah diri daripada kemungkaran dan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang istiqamah. Bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi ia juga menjauhi larangan. Karena untuk manusia semayang laju, maksiat laju. Itu lewatnya STMG, salat terus maksiat jalan. Jadi semayang laju, maksiat laju. Berarti dalam istiqamah. Orang istiqamah adalah orang yang beriringan, sinergi antara kewajibannya melaksanakan kewajiban daripada Allah, di sisi yang lain juga sekaligus ia menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah. Ini istiqamah. Mereka yang mendapatkan kegembiraan daripada Allah pada saat ia nantinya meninggal dunia. Waqala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkatalah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan istiqamah, yang istiqamu if'alan kama istiqamu aqwal. Jadi orang istiqamah itu juga adalah orang yang sama antara perkataannya dengan perbuatannya. Istiqamah. Jadi puo yang dipegang dengan puo yang ditubut sabarnya istiqamah. Maka kita baca untuk definisi daripada iman, i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Ini orang istiqamah, dia yakin membenarkan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dengan hatinya, diyakini dengan hatinya, diikrarkan dengan lisannya, dilaksanakan dengan seluruh anggota badannya. Ini istiqamah. Tapi menyahabah lain dengan buatnya dalam istiqamah. Bak babah ya tak semayang tapi buat hana semayang. Bak babah ya tak berterukah tapi buat hantam berterukah. Bak babah ya tak bantu urung ngatin hantam bantu urung ngatin. Artinya babah hana sesuai dengan buat, makanya hana rukun le, hana rukun istiqamah menurut Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Jadi adanya kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan sebagai bentuk bagian daripada istiqamah.
Kemudian pendapat yang lain yang dikatakan istiqamah ini adalah qala ba'dhum istaqamu ala sunnati wal jamaah. Yakni istiqamah dalam sunnah wal jamaah. Beristiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal jamaah. Nyurung yang tu wate mati merempok kabar gembira. Urung yang mati dalam akidah Ahlussunnah wal jamaah. Maka katanya berlindung kepada Allah akan mati-mati kafir, akan mati-mati dalam golongan-golongan selain daripada Ahlussunnah wal jamaah. Mati dalam Syiah, mati dalam golongan urung-urung Qadariyah, Jabariyah atau urung-urung yang berbahaya, punya bahasa-bahasa kampus urung-urung sekuler, liberal, yang bagian-bagian lah. Bagian isme mandung, sekularisme, liberalisme, urung-urung yang pemikiran-pemikiran keliru, tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh para ulama kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berarti istiqamah dimaknai dengan beberapa cara, dimaknai dengan beberapa hal. Di antaranya adalah kita istiqamah teguh dengan Ahlussunnah wal jamaah. Bagi mereka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu menetapkan iman di dalam dadanya, melaksanakan yang fardu, mencegah kemungkaran, bagi mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka, yakni alal ladzina amanu wastaqamu tatanazzalu alaihim indal mautil malaikah bil basyarati alla takhafu wa la tahzanu. Jadi urung-urung yang taat ke Allah, patuh terhadap Rasulullah, iman dalam dada, tetap dalam akidah Ahlussunnah wal jamaah, tatkala nanti ia hendak meninggal dunia saat sakaratul mautnya, turun datang malaikat kepada mereka bil basyarati, dengan membawa kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Hai manusia beriman, jangan kau sedih, jangan kau takut. Takut dari apa? Yakni yaquluna lahum la takhafu ma baina aydihim min amri dunia. Jangan takut dengan sesuatu yang sudah kau tinggalkan dunia. Be'yo le kata hai tunggu mutuah ketika sakaratul maut. Be'yo le kata tinggal akan rumah yang megah di dunia. Be'yo le kata tinggal anu di dunia. Be'yo le kata akan tinggal rumah di dunia. Be'yo le kata akan tinggal berbagai macam perkara yang sifatnya dunia. Alla takhafu wa la tahzanu, sedih. Karena urung kafir hidup sedih, urung ingkar akan sedih ketika sakaratul maut. Ya Allah, menyandung mati, ya Allah sabi, ya Allah makanan anu long sabi, nafkah anu long, rumah long, cocok untuk tanah long di banjarai bagi ya Allah beraib mendum, ya Allah bagi harta yang kali long kumpul sejak dari nol, ya Allah sampai lagi nyo kaya. Nyan muncul baurung ingkar, baurung yang hana iman dunia, baurung yang hana melaksanakan kefarduan dan hana mencegah daripada sesuatu yang sifatnya adalah kemungkaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gebi berita gembira. Tanya senang tanya orang meninggal akan sakaratul maut, ada ketenangan. Hana risih, hana susah, tidak takut. Hana yo dikata tubah harta-harta dunia. Hana yo tulis. Puji karena datang malaikat membawa kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Apa kabar gembiranya? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yakni al jannah allati wa'adakumullahu biha ala lisani nabiyyikum. Apa berita gembira? Yakni al jannah yang telah dijanjikan Allah dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nian berita gembira. Wate mate truk malaikat gebi berita gembira. Bek takut le kata hai tengku mutuah karena na surga dike kata. Tiban bahagia mau tidak dengar nan surga ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala guru yang iman yang istiqamah, yang teguh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang teguh antara perbuatan dan perkataannya, yang teguh dalam melaksanakan kefarduan dan mencegah kemungkaran. Bagi orang-orang itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga hana tengah tele ke anu, hana tengah tele ke harta, hana tengah tele ke rumah, hana tengah tele ke rumah, hana tengah tuju karena berita gembira yang luar biasa, al-jannah, surga. Dan tentu setiap orang mukmin pasti merindukan surga ini. Dan Allah pasti akan memberikan sesuai dengan janjinya kepada orang-orang yang mau melaksanakan perintahnya. Apa kabar gembira? Wa yuqalu basyarah indal maut ala khamsa aujah. Jadi kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarkandi, ada 5 model kegembiraan yang diberikan oleh malaikat kepada manusia beriman sesuai dengan tingkatan keimanannya. Berarti naput tingkat masing-masing sesuai dengan berita gembira. Pertama kata malaikat al-ammatul mu'minin, kepada orang-orang mukmin secara umum, artinya urung awam. Kepada orang-orang mukmin yang awam itu akan diberikan berita gembira oleh malaikat, la takhafu ta'bidul azab, yakni la tabquna fil azab abadan. Hai tengku mutuah be yo li gata karena untuk dike gata tidak akan bila gata akan merempuk azab Allah, tapi han akan merempuk azab yang selama-lama. Yang rumiman. Anak pun dia kata baik yo tu walaupun anak ada ibadat, walaupun bukan baik ibadat di mana, nya kurang awam. Walaupun rau nak ada ibadat, walaupun engkau tak pernah ibadat, tapi karena engkau bawa iman, la tabquna fil azabi abadan. Engkau tidak akan kekal di dalam azab Allah. Engkau kekal dalam neraka baik yo no. Dah kekal dalam neraka itu roh kata. Tapi nyo berita gembira, kau kurang awam. Tapi mati dalam iman. Beyo nu, hai beyo be tinggal di rumah nu ya anak payah tinggal. Tuju iron walaupun di kebaikan, tapi tidak ada untuk dalam neraka. Anak lama-lama beda ngurung kafe, menyorong kafe, yang khalidina fiha abada dalam neraka, kekal abadan abadi dalam neraka. Tapi karena orang iman mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, beyo ni ronu ada kebiaya azabnya kan abadi. Tapi ya ini orang kita yang betul. Wa yashfa'u lakumul anbiya wassalihun, dan bayan untuk ide akhirat na syafaat nabi. Ya, na syafaat nabi. Syafaat nabi bayan walaupun rono na ibadah yang penting mati dalam iman untuk merempuk syafaat nabi. Syafaat anbiya wassalihun, syafaat urung saleh. Jadi urung salehnya juga jadi syafaat kepada urung yang galak orangnya, yang senang akan musalehan, kepada urung-urung yang ingin akan kebaikan-kebaikan daripadanya. Yang hidrom gure, yang juga lebih syafaat ke murid kaya. As-salihun, urung saleh katanya. Punya gure yang saleh, mamnya salah punya. Wala tahzanu ala fawatis sawab wa absyiru bil jannah, yakni marji'ukum ilal jannah. Be'ya dia kata Muhammad, ada azab dalam neraka, marji'ukum ilal jannah, nanti engkau akan dikembalikan ke dalam surga. Kita kamu juga be'ya. Ya, nyo tingkat urang awam. Kita nyo mana madaiknya. Itu hana tak alah ku dah sembahyang yang penting tu kan guru. Tengok barunya apa? Tengok guru, sana sembahyang tu. Pokok sembahyang yang penting kan guru, yang penting kena berita gembira. La takhafu wa la tahzanu bi sedih bi gundah ligaca, karena ada kamu neraka andre di akhirat. Mandi rodonya tiura akhirat padin krebnya 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Mandi ro kata. Kulli Allah musuh. Kata tiura madong adu neraka bu tiura Allah. Nyami ada dunia dunia ini, seperti begitu. Yang diurus mana menurut nama seminggu lagi orang yang piknik. Ada masalah 3 minggu bilang neraka bilang tu tapi ini bilang tu kan rihlah bilang tu tu kan sudah banding dan kalian di balan nerakanya. Tapi minggu hai diurus macam kata dia orang seminggu kapan dia.
Jadi tanya hanya banding-bandingkan. Yang kalau dah pegang apu neraka. Beda apu yang tanya mentang kata culak darah hai dah tu. Ini apunya, belum apu asli. Yang warna hitam merah itu. Yang hijau. Makanya kita kata parangnya ini apu beragam. Apu pun merah. Yang berubah jadi hitam. Ini hijau. Yang hijau-hijaunya itu yang mengerikan. Yang punya guna tiga ni. Hai parang mentang getut le tukang tut parang. Bukau je ke parang getut, nyamban tu. Urung-urung lah bukau dan seterusnya. Nganapui getut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Tahrim menggambarkan bahawa isi daripada neraka itu adalah batu manusia, jin dalam. Urung-urung yang hendak taat, urung-urung jin yang tidak taat kepada Allah. Hendak patuh kepada Allah, nya nak tahu neraka. Nya kabar gembira kurung awam, kurung mukmin secara umum. Berita gembira wasani lil mukhlasin, berita gembira kurung ikhlas. Gejak malaikat pada sakaratul maut pegah, la takhafu. Baik sedih dia kata, radda a'malakum fa inna a'malakum maqbulah. Baik dia kata, jangan khawatir karena amalmu itu tidak ditolak oleh Allah, diterima daripada kata. Yang kurung ikhlas. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gundah karena amalmu maqbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu ala fawatis thawab fa inna lakumut thawab mudha'afa wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubah. Jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu setelah engkau bertaubat. Jadi kabar gembira sesuai tingkatan. Wasalis yang ketiga, berita gembira littaibin bagi orang-orang bertaubat. Apa berita gembira kepada mereka? La takhafu min dhunubikum fa innaha maghfuratun lakum. Jangan sedih dikata karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Dia telah mengampuni dosa-dosamu ketika engkau telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya minta dakwah menan tunggu berdoa. Sesuai dengan audien. Kadang-kadang dulu buat dia menambah ibadah. Tapi motivasi. Laginya motivasi lagi malaikat di motivasi ketika kita mau meninggal dunia saat sakaratul maut. Jadi urung taubat kami motivasi. Urung taubat. Ni taubat ni dia tak dosa dulu. Ada lebih ada masalah. Ampunan Allah lebih luas. Ampunan Allah lebih besar. Bedanya tak payah mon. Itu tak jadi dosa. Baik aja alih mau pergi dari malai gogok. Malai gogok kayaknya nak kerja alih kadang-kadang. Jadi tinggal metode gitu kan. Metode dakwah lupa. Kemudian bagi siapa lagi? Lizahid. Bagi orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud ketika sakaratul maut datang malaikat memberi kabar gembira, la takhafu, jangan takut. Al-hasyar wal hisab, dengan mahsyar dan hisab. Wala tahzanu min naqsanil adhaf wa abshiru bil jannah bila hisab wala azab. Jangan khawatir akan hari hasyar, mahsyar, akan hari perhitungan. Jangan khawatir wahai orang-orang zuhud. Kenapa? Karena Allah memberikan kabar gembira kepadamu bil jannah, dengan surga, bila hisabin wala azabin. Engkau akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nyoh nak pegang kurung awam. Mampu ibadah tu, nyoh urung kali ibadah. Jadi meningkat. Yang terakhir wal khamis lil ulama, orang-orang berilmu. Mate-mate yang pegang roh malaikat ketika sakaratul maut. Alladzina ya'maluna an-nas al-khair wa 'amilu bil ilmi. Roh malaikat, la takhafu min ahwali yaumil qiyamah wa la tahzanu fa innahu yajzikum bima 'amiltum wa abshiru bil jannah lakum. Hai ulama, hai urung alim, hai ahli ilmu, hai gurai, hai tengku, hai guru yang purna urung yang memberikan, yang memperbaiki manusia akan amalan-amalannya untuk kebaikan kepada Allah dengan ilmu mereka. La takhafu, jangan bersedih dengan hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalmu di dunia, yakni mengajarkan orang lain. Ya, mengajarkan orang lain. Maka ditanya menyokan guru kon, menyokan guru kon, tengku kon. Ulam tu. Mandung kon bagian kon hana purwa-purwa.
Tapi tingkat anak di rumah minimal harus menjadi murid daripada ayahnya sebenarnya. Baik sampai anak kita tanya jadi alih ba kau. Nya juga ngeri ni alih ba jadi ba kau. Lantas apa jariah kita bagi ayahnya, bagi orang tuanya, bagi mamaknya, bagi ibunya? Alih ba. Rata-rata orang Acehnya alih ba kan. Gelah muka tu anu gelah ni alih ba. Man A B C D E abjad ni kan gelah dah purna Quran. Alif ba ta sa gelah dah purna Quran ikra lah. Wujud karena setinggi apapun nanti dia alim, menjadi ulama, menjadi orang-orang hebat, dia bisa baca Al-Quran. Kenapa bisa Al-Quran? Karena dia sudah kenal huru-huru jaya. So purna iya. Untuk je ulama baca kitab macam-macam. Dia tak baca kitab wujud karena tak turi guna huru-huru jayahnya. Tahu purna ya. Atau tahu purna urung cik purna. Mate urung ciknya. Anak punya orang purna oleh kanu lain. Kanu ji hidup kucuco kaya. Lian terus menerus pahala jariah. Tapi menyalih ba mentang tak andalkan guru. Tak andalkan guru-guru PAUD, guru-guru TK bab-bab mana? Lantas apa peran orang tuanya? Maka saya selalu menyampaikan kepada jemaah menyalih ba dan huruf abjad yang sebenarnya wajib ke purna-purna. Kenapa? Karena pahala jariah ini dia akan terus mengalir. Lah bertanya-tanya yang tuan guru, yang tuan gurai artinya tidak terlibat dalam untuk dapur norung secara langsung mengenai ummian dan seterusnya. Tapi menyebut guru, berapa banyak besar pahala? Gurai berapa banyak? Tengku-tengku pada le pahala kepurna anak ummian. Kan mangat kena anak ummian. Yang berulai beno raya. Tak pegah A, B pegah. Ikun lengon. Pegah ba dia tirau. Inilah demi yang malam tu terbubut. Jangan ribut. Tak kabur ngomong. Berdiri. Lidah pegah ba lu ngomong. Jangan ngomong. Kain dia. Tik pegah ba tirau ini. Tirau pegah ba. Jangan ngomong. Enggak ustaz, ngomong sendiri. Jadi dia ada yang pegah ba ngomong tu. Jadi pegah ba dia bandingkan. Mana lagi-laginya tu? Tingkatkan. Yang kalau dah pegah kepala kuda kepala kuda ketengku minat terus ketengku dia kerana abang ni abang nak tengku kamu janggut tapi abang ni nyamban model tapi ketika mampu dididik nyo luar biasa jariah luar biasa juga maka nyo penting juga jadi tingkatkan jadi kabar gembira diberikan sesuai dengan keimanannya. Tapi syaratnya bunuh iman. Nyo berita gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lagi awaknya ubi berita gembira lah kira-kira kan. Awaknya kemudian jadi berita gembira, ejak baru mati. Pilih yo. Pilih nyari rumah tuan tu. Tahu lah ambek yo. Nya berita gembira kurang mati. Kurang kaya mana lagi yang berita gembira. La ilah. Pilih yo. Ini bicara usaha apa kita tingkatkan, kita bangun relasi jaringan. Pilih. Kan beda-beda. Jawapan ini tak boleh hidup untuk menumpuk beasiswa, bawa siswa, ajak mahasiswa. Pilih kami ini untuk kesediakan ragam beasiswa aja. Jadi masing-masing nak berita gembira. Sama bak pejabat nanti kerja pejabat pilih kamu bantu kamu kalinya nanti orang kepala dinas mangkok. Artinya berita gembira beda-beda. Mana pilih nanti kepala dinas. Jadi masing-masing dah berita gembira sesuai dengan kondisi. Begitulah kira-kira berita gembira yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang qalu rabbunallah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, istaqamu, kemudian istiqamah, tsumma istaqamu, istiqamah, teguh di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat sakaratul mautnya nanti ia mendapatkan berita-berita gembira dari para malaikat kepadanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mari teguh kita dalam iman kepada Allah, dengan sampai iman yang sudah ada ini
hilang begitu saja. Mari kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Sampai rile cipri iman yang kana. Mari kita jaga iman yang kana. Saban cari hingga tapu mati menghuru pagi. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk sementara untuk saya nak ada depan jemaah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, sangat baik dan sangat